Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya di sini akan mempresentasikan materi tentang penerapan problem based learning pada kompetensi dasar pelajaran gambar teknik. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Diki Akbar Maulana dengan NIM 15036200004. Materi yang akan saya bahas pada kali ini ada 3. Yang pertama ada definisi SMK dan DPIB. Yang kedua ada problem based learning. Yang ketiga ada penerapan PBL pada kompetensi dasar gambar teknik. SMK dan DPIB. Definisi SMK. Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK merupakan salah satu lembaga pendidikan yang bertanggung jawab menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian, sehingga lulusannya dapat mengembangkan kinerja apabila terjun dalam dunia kerja. Kekhususan dalam pembelajaran di SMK, bukan hanya dengan adanya pembelajaran kompetensi keahlian yang mampu membekali siswa agar siap kerja di dunia usaha dan industri, DU atau DI, tetapi dengan adanya relevansi SMK dengan DU atau DI guna mencapai tujuan terciptanya mutu lulusan SMK yang sesuai dengan kebutuhan DU atau DI. DPIB. Salah satu kejuruan yang ada di SMK adalah jurusan DPIB atau Desain Permodelan dan Informasi Bangunan. DPIB ini mempelajari mengenai berbagai pekerjaan di bidang konstruksi dan desain bangunan dengan lulusan yang diharapkan dapat langsung siap untuk bekerja. Yang kedua, ada problem based learning. Menurut Zadukisti, problem based learning adalah suatu model pembelajaran yang melibatkan siswa untuk memecahkan suatu masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah, sehingga siswa dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut, dan sekaligus memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah. Pembelajaran berbasis masalah, problem based learning, selanjutnya disingkat PBL, merupakan salah satu model pembelajaran inovatif yang dapat memberikan kondisi belajar aktif kepada siswa. Problem-based learning adalah metode desain pembelajaran yang digunakan oleh banyak pengajar untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih efisien dan bermakna. PBL lebih menekankan pada pendampingan pengajar dalam memfasilitasi pembelajaran kolaboratif. Mereka secara konvensional memainkan peran kecil dalam proses penilaian formal. Problem-based learning memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Dalam pembelajaran berbasis proyek, siswa diperbolehkan untuk mengeksplorasi keterampilan dan kemampuannya sesuai dengan rencana masing-masing. Selama proses pembelajaran, guru berperan sebagai fasilitator dan motivator untuk mengarahkan siswa agar siswa dapat mengerjakan proyek dengan baik dan menyelesaikannya tepat waktu. Tahap akhir dari pembelajaran berbasis proyek adalah berupa karya tulis ilmiah, laporan, poster, leaflet, atau media yang dapat ditampilkan kepada kelompok lain. Yang ketiga, penerapan problem-based learning pada kompetensi dasar pelajaran gambar teknik. Sebelum belajar lebih lanjut, kita jelaskan dulu apa itu gambar teknik. Gambar teknik adalah pelajaran wajib yang dipelajari pada siswa kelas 10 program keahlian desain permodelan dan informasi bangunan. Pelajaran gambar teknik ini mengajarkan materi tentang dasar-dasar menggambar. Sebuah gambar
tidak akan mudah dibaca ketika seseorang yang menggambar tidak mengetahui dasar-dasar cara menggambar. Sifat gambar teknik. Gambar teknik memiliki sifat-sifat yang melekat pada gambar teknik. Ada 5. Yang pertama ada komunikatif atau mudah dimengerti. Yang kedua ada normatif sesuai ukuran. Yang ketiga ada akurat, presisi atau tepat teknisnya. Yang keempat ada terukur, memiliki skala. Dan yang kelima ada efektif atau tepat guna. Penerapan problem-based learning pada kompetensi dasar pelajaran gambar teknik. Untuk kompetensi dasar sendiri, saya menggunakan kompetensi dasar poin 4.3, yaitu membuat huruf, angka, dan etiket gambar teknik. Pada kompetensi dasar tersebut, siswa belajar melalui pemecahan masalah yang difasilitasi. Pembelajaran berbasis masalah merupakan pendekatan pembelajaran yang penting yang didasarkan pada tradisi pembelajaran pengalaman dan bagaimana siswa memecahkan masalah. Masalah yang diangkat dalam problem-based learning adalah adanya kesenjangan antara keadaan nyata dengan keadaan yang diharapkan, atau antara keadaan nyata dengan harapan. Tujuan utama problem-based learning dalam kompetensi dasar tersebut bukanlah penyampaian sejumlah besar pengetahuan kepada peserta didik, melainkan pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah, dan sekaligus mengembangkan kemampuan peserta didik untuk secara aktif membangun pengetahuan sendiri. Pada kompetensi dasar tersebut, PBL dimaksudkan untuk membantu siswa dalam memperoleh pengetahuan dan menggunakan pengetahuan itu dalam memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Model ini didasarkan pada beberapa teori pembelajaran, pemahaman konstruktivis, dan pendekatan kontekstual. Dalam kompetensi dasar tersebut juga, guru sebagai fasilitator dan negosiator perlu melakukan interaksi sosial yang efektif dalam tampilan siswa dalam mendefinisikan dan mengklarifikasi masalah. Interaksi sosial dalam konteks pembelajaran mendampingi guru dan siswa pada keadaan yang khas. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.